Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Kita lanjutkan ikhwah. Sekarang kita masuk bagian yang kedua dari khabarul ahad al-maqbul wa huwa al-hasan. Nah, setelah kita selesai dari pembahasan hadis sahih, apa itu hadis sahih dan beberapa poin pelengkapnya, sekarang kita masuk ke hadis yang berada di bawah tingkatannya sahih, yaitu hadis hasan. Kalau dikatakan hadis hasan itu maksudnya adalah hasan lidzatihi. Karena hasan itu ada dua, hasan lidzatihi dan hasan lighairihi. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis hasan secara bahasa dan secara istilah? Secara bahasa huwa sifatun musyabbahah. Dia wazan sifat musyabbahah dari kata al-husn. Al-husn di mana al-jamal. Ya, sesuatu yang baik itu dikatakan hasan. Sesuatu yang indah disebutnya jamil. Dan hasan di mana jamil. Istilahan ikhtalafat aqwalul ulama fi ta'rifil hasan. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang pengertian hasan ini. Nadharan li annahu mutawassitun baina as-sahih wa dhaif. Nah, ya kenapa berbeda-beda pendapat mereka? Dikarenakan hadis hasan ini berada di tengah-tengahnya hadis sahih dan dhaif. Dia sahih bukan, dhaif bukan. Wa li anna ba'dahum arrafa ahada ismaihi. Nah, wa sa'adkuru ba'da tilka ta'rifat thumma akhtaru ma'ahu wa awfaqa min ghairihi. Nah, karena sebagian ulama juga telah menyebutkan pengertian dari masing-masing, itu sahih dan dhaif apa. Nah, sekarang kira-kira hasan ini masuknya kemana? Itu maka nanti akan kita sebutkan apa saja pengertian-pengertiannya dan mana yang paling mendekati kebenaran. Kita mulai dari pengertian yang pertama, pengertiannya Al-Khattabi. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan? Definisinya Al-Khattabi. Al-Khattabi, ya, Al-Khattabi Al-Busti, ya, di dalam kitab ya Ma'alimus Sunan, ya, itu syarah Abu Daud, ya, syarah Sunan Abi Daud, salah satu setelah Aunul Ma'bud. Al-Khattabi mengatakan di situ ma'urifa makhrajuhu, suatu hadis yang diketahui ya tempat keluarnya. Jadi dari mana dia keluar kita ketahui, dia jalurnya kita ketahui. Washtahara rijaluhu, dan para perawinya terkenal. Wa alaihi madaru aktsaril hadis, dan itulah kebanyakan patokannya pada kebanyakan hadis. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Madar aktsaril hadis artinya patokan dari mayoritas hadis. Artinya hadis-hadis yang lain itu banyak yang mendukung hadis ini. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha. Dia adalah hadis yang diterima oleh mayoritas ulama dan digunakan oleh ya para fuqaha secara umum. Ini definisi hadis hasan menurut Al-Khattabi. Sedangkan menurut Al-Imam At-Tirmidzi, definisi dari hadis hasan adalah kullu haditsin yurwa. Setiap hadis yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib. Di dalam rangkaian para perawinya tidak ada satupun orang yang dituduh berdusta, apalagi berdusta. Wala yakunul hadisu dan hadisnya tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik. Fa huwa indana hadisun hasan. Dan wa yurwa min ghairi wajhin, dan dia punya jalur pendukung yang lain. Maka yang seperti ini menurut Imam At-Tirmidzi adalah definisi dari hadis hasan. Kemudian pengertiannya Ibnu Hajar, definisinya Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa khabarul ahadi bi naqli adlin tamin dabati muttasilis sanadi ghairu mu'allalin wala sad. Khabar ahad yang dinukilkan oleh orang yang adil, dhabitnya sempurna, sanadnya nyambung, tidak ada illah dan tidak ada sad, huwa sahihu lidzatihi. Itu namanya hadis sahih lidzatihi. Fa in khaffa dhabtu fal hasan lidzatihi. Kalau hafalannya kurang, maka itulah yang dimaksud dengan hasan lidzatihi. Jadi bedanya antara sahih lidzatihi dengan hasan lidzatihi adalah pada tingkat kekuatan hafalan perawinya. Kalau hafalan perawinya sempurna, itu namanya sahih lidzatihi. Kalau hafalan perawinya kurang optimal, maka itu namanya hasan lidzatihi. Nah, maka inilah definisi yang paling sering kita dengar. Ini definisinya Ibnu Hajar yang paling kita sering dengar, dan inilah yang akan kita rojihkan nanti. Nah, qultu fa kana al-Hasan inda
inda Ibnu Hajar huwa sahihu idza khafa dhabtu rawihi ay qalla dhabtuhu. Nah, ya, pensyarah di sini mengatakan, Dr. Mahmud At-Tahan mengatakan seolah-olah Hasan menurut Ibnu Hajar itu adalah hadis yang sahih sebenarnya, tapi khafa dhabtu rawihi, ya, tetapi ya kekuatan hafalan perawinya agak kurang dibandingkan dengan hadis sahih di dzatihi. Ay qalla dhabtuhu, dhabitnya agak kurang. Wa huwa khairu ma urifa bihil hasan, ini adalah pengertian yang paling baik, pengertian yang paling bagus untuk mendefinisikan apa itu hadis hasan. Amma ta'riful Khattabi fa alaihi intiqadatun katsirah. Adapun definisi menurut Al-Khattabi, definisi yang pertama tadi, yaitu definisi yang bisa dibantah dari banyak sisi. Wa amma Tirmidzi, adapun definisinya Imam At-Tirmidzi, faqad arrafa ahada qismai al-hasan, dia hanya mendefinisikan satu dari dua bagian al-hasan, yaitu al-hasan li ghairihi. Ya, padahal ya yang ingin kita definisikan di sini adalah hasan secara umum. Ya, bukan hanya hasan li ghairihi, tapi definisinya Imam Tirmidzi tadi yaitu hanya mencakup satu bagian saja, yaitu hasan li ghairihi. Wal aslu fi ta'rifi an yu'arrafa al-hasan li dzatihi. Padahal asalnya hendaknya dia mendefinisikan apa itu hasan li dzatihi dulu. Nah, limadza? Li'anna al-hasan li ghairihi dhaifun fil asal, irtaqa ila martabatil hasan min jibarihi bi ta'addudi turuqihi. Karena hadis hasan li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis dhaif, cuma tertolong aja dia. Ya, jadi hadis dhaif yang naik derajat gitu. Itulah hadis hasan li ghairihi. Yartaqa ila martabatil hasan, dia naik ke derajat hadis hasan. Lin jibari, karena dia didukung bita'addudi turuqihi, dengan banyaknya jalur yang tersedia. Jadi sebenarnya dia tidak sahih, dia adalah hadis yang dhaif sebenarnya, parah sebenarnya. Dia dhaif, tapi karena dia memiliki banyak jalur, dia naik derajat menjadi hadis yang hasan. Yang seperti ini namanya hasan li ghairihi. Jadi pengertian Al-Khattabi dengan pengertian Imam At-Tirmidzi adalah pengertian yang kurang tepat. Pengertian Al-Khattabi kurang tepat karena bisa dibantah dari banyak sisi. Bantahannya tidak disebutkan di sini. Ya, itu Anda bisa lihat di kitab-kitab lanjutan nanti. Kemudian pengertian Imam Tirmidzi, kenapa dikatakan pengertian yang keliru? Karena yang namanya pengertian itu harus memenuhi syarat. Syarat sebuah pengertian dikatakan benar, dia harus syamil, harus mencakup ya, seluruh pembahasan. Harus mencakup seluruh yang dibahas. Pengertian sholat dia harus mencakup ya, seluruh jenis sholat, sholat wajib atau sholat sunnah. Gitu. Pengertian zakat dia harus mencakup segala jenis zakat, ya, zakat mal, zakat ya, tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Nah, kemudian ya, ta'rifu al-mukhtar, pengertian yang kita pilih di sini, ya, pengertian yang kita pilih. Ya, ini juga adalah pengertian yang dirojihkan oleh mayoritas ahli hadis. Wa yumkinu an yu'arrafa al-hasanu bina'an ala ma'arrafahu bihi Ibnu Hajar bima yali wa mattasala sanaduhu binaqlil abdil ladzi khafadatuhu an mithlihi ila muntaha min ghairi sujudin wala illa. Jadi pengertian yang benar untuk hadis hasan adalah pengertiannya Ibnu Hajar. Pengertian yang ketiga tadi, apa pengertiannya? Ya, bedanya dengan hadis sahih hanya pada tingkat hafalan saja. Nah, kalau hadis sahih itu tamud dhabti, ya, kalau hadis hasan itu khaffa dhabtuhu atau khafifud dhabt. Ya, khafifud dhabt artinya hafalannya ringan. Hafalan ringan itu maksudnya tidak kuat, tidak juga buruk. Ya, kalau parah banget mah dhaif dia berarti. Ya, jadi hasan ini ya, setingkat di bawahnya hadis sahih. Kemudian apa hukumnya? Boleh nggak dijadikan hujjah? Boleh nggak dijadikan sebagai dalil? Huwa kas-sahihi fil ihtijaj bihi. Kalau dilihat dari masalah boleh apa tidaknya berhujjah dengan hadis sahih atau dengan hadis hasan, maka dia sama saja dengan hadis sahih. Hadis sahih boleh dijadikan dalil, maka hadis hasan juga begitu. Wa in kana dunahu bil quwwah, meskipun dia itu berada di bawahnya hadis sahih. Dari sisi kekuatan dia berada di bawah hadis sahih. Walidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha wa 'amilu bihi. Ya, oleh karena itulah ya, seluruh ahli fikih yang menjadikan hadis hasan itu sebagai hujjah. Artinya mereka berdalil dengan hadis hasan, wa 'amilu bihi, mereka amalkan juga hadis hasan.
wa 'ala al-ihtijaj bihi mu'dhamul muhadditsin wal usuliyyin. Ya, dan berhujjah dengannya itulah yang pendapat yang dipegang oleh ulama ahli hadis dan ulama usuliyyin. Illa man sadda minal mutasyaddidin, kecuali sebagian ulama yang mutasyaddid, ulama-ulama yang terkenal ketat dalam masalah ini, mereka tidak menerima hujjah yang berupa hadis hasan. Mereka hanya menerima hadis sahih saja. Waqad adrajahu ba'dul mutasahilina fi nau'is sahih. Ya, bahkan sebagian ulama yang terkenal mutasahil, terkenal tidak terlalu ketat dalam masalah ini, mereka mengelompokkan hadis hasan itu ke dalam golongan hadis sahih. Jadi nggak ada istilah hasan, hanya ada dua istilah, sahih dan dhaif saja. Ya, siapa contohnya? Misalkan Al-Hakim An-Naisaburi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Tiga ulama ini diantara contohnya adalah mereka mutasahil. Nah, mereka bermudah-mudahan dalam masalah menentukan sahih atau tidaknya suatu hadis. Bagi kata mereka hadis itu hanya dua, sahih dan dhaif saja. Ya, jadi hasan itu mereka kelompokkan ke dalam golongan hadis sahih. Nah, ma'a qaulihim bi annahu duna sahih al-mubayyan awalan. Meskipun mereka mengakui bahwasanya hadis hasan itu berada di bawahnya hadis sahih. Dan mereka menolak untuk menjadikannya kelompok yang kedua. Ya, misalnya contohnya misalkan ma'akhrajahu at-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, beliau mengatakan hadatsana Qutaibah, hadatsana Ja'far bin Sulaiman at-Tubai, an Abi Imran al-Jawni, an Abi Bakar bin Abi Musa al-Syari qala sami'tu abi bi hadratil aduwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalil suyub. Ya, al-hadis. Hadal hadis qala anhu at-Tirmidzi hada haditsun hasanun gharib. Ya, qultu wa kana hadzal haditsu hasanan li anna rijala isnadihi arba'ata thiqatun illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai fa in hasanul hadits. Lidzalika nazal haditsu an martabatis sahih ila martabatil hasan. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, kenapa hadisnya adalah hadis hasan? Ya, karena perawi hadis ini, ya, 4 orang di situ semuanya thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman ini dia adalah orang yang hafalannya tidak sempurna, ya, perawi yang thiqah yang lainnya. Maka karena adanya Ja'far bin Sulaiman inilah yang menyebabkan hadis tadi turun derajat dari sahih menjadi hasan. Nah, ini contohnya. Hadis tentang bahwasanya pintu-pintu surga itu terbuka di bawah naungan pedang. Kemudian hadis hasan itu sebagaimana hadis sahih punya maratib, ya, punya tingkatan-tingkatan. Kama anna lis sahih maratib yatafawatu biha ba'du sahih an ba'din. Kadzalika inna lil hasani maratib. Hasan juga punya maratib. Wa qad ja'ala adz-Dzahabi martabatain. Imam adz-Dzahabi menjadikan hadis hasan itu dua tingkatan. Yang pertama, fa'ala maratibihi makhtulifa fi tasih hadits ruwati wa tahsinihi ka hadits Bahz bin Hakimin an abihi an jaddihi wa Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi wa ibn Ishaq an Taimi, ya, wa amsal dzalika mimma qila innahu sahih wa huwa min adna maratibis sahih. Nah, ada dua tingkatan menurut Imam Az-Zahabi. Ya. Ya, tingkatan hadis hasan yang paling tinggi itu adalah yang para ulama berselisih tentang sahih apa tidaknya hadis tersebut. Ya, bukan sahih apa tidaknya, sahih atau hasannya hadis tersebut. Misalkan hadisnya Bahz bin Hakim, nama orang, ya. Bahz ibnu Hakim, ya. Bahz ibnu Hakim, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini para ulama berselisih pendapat apakah hadis itu adalah hadis atau orang ini adalah orang yang sahih atau orang yang hasan, orang yang sempurna hafalannya atau yang lemah hafalannya. Maka ini adalah derajat hadis hasan yang paling tinggi. Justru hadis hasan yang diperselisihkan itulah hadis hasan yang paling tinggi derajatnya. Nah, baik. Tapi kalau dilihat dari hadis sahih, maka ini adalah level paling bawah dari hadis sahih. Nah, tapi kalau dilihat dari hadis hasan, ini adalah level tertinggi dari hadis hasan. Tsumma ba'da dzalika makhtulifa fi tahsini hadithi ruwatihi wa tadaifihi, yaitu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama hasan atau dhaifnya.
Nah, contohnya hadisnya Al Haris ibn Abdullah, dan hadisnya Asim ibn Damrah, dan hadisnya Hajjaj ibn Arta. Hadis tiga orang ini para ulama berselisih apakah hadisnya hasan atau dhaif. Nah, kalau di bagian pertama tadi hadisnya hasan atau sahih. Kalau ini hasan atau dhaif. Nah, berarti lebih kuat yang hasan atau sahih daripada hasan atau dhaif. Kemudian martabatu qaulihim hadisun sahihul isnad atau hasanul isnad. Ya. Kemudian kadang para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad, sanadnya sahih, atau sanadnya hasan. Apa makna ucapan mereka ini? Qaulul muhaddisin hadza hadisun sahihul isnad duna qaulihim hadza hadisun sahih. Jadi jangan disamakan dengan ucapan, ya, antara ucapan hadis yang sanadnya sahih dengan hadis sahih. Hadis yang sanadnya sahih tidak sama dengan hadis sahih. Apa bedanya? Wa kadzalika qaulhum hadza hadisun hasanul isnad duna qaulihim hadza hadisun hasan. Begitu juga sebaliknya ketika ulama mengatakan hadis ini sanadnya hasan, tidak sama dengan hadis hasan. Li'annahu qad yasihu aw yahsunu al-isnadu dunal matan bi sududin aw illam. Karena ya, sahihnya suatu hadis itu tidak hanya dilihat dari sanadnya, tapi dari matannya juga. Maka kalau untuk mengatakan hadis ini sahih sanadnya, artinya matannya belum tentu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan ada hadisun hasan, artinya hasan sanad dan matannya. Kalau dikatakan hada hadisun sahih, artinya ya, sahih sanad dan matannya. Tapi kalau ada yang mengatakan hada hadisun sahihul isnad, artinya yang sahih hanya sanadnya saja, matannya tidak berarti. Nah, berarti bisa jadi ada suatu hadis nanti sanadnya sahih, matannya hasan, atau sebaliknya matannya sahih, sanadnya hasan, gitu. Bisa jadi begitu. Nah, ya, apakah annal muhaddits idza qala hadza haditsun sahih wa takaffala lana bi tawaffuri syurutis sihah al-khamsah fi hadzal hadits. Maka kalau ulama mengatakan hadza haditsun sahih berarti semua syarat hadis itu ada. Ya. Semua syarat hadis itu ada, artinya dari sisi sanad dan matan aman. Itu kalau kita katakan hadza haditsun sahihun. Nah, tapi kalau hadza haditsun sahihul isnad faqad takaffala lana bi tawaffuri syuruti thalathati min syurutis sihah. Nah, jadi kalau dikatakan hada hadisun sahih, 5 syaratnya ada kelima-limanya pada hadis itu. Kalau dikatakan hada hadisun sahihul isnad, hanya ada 3 dari 5 itu. Ya, 2 syarat tidak ada. Nah, apa yang 3 itu? Ittisalul isnad, ada ruwat dan dhabtur ruwat. Amma nafyu sudud wa nafyul illah falam yatakaffal bihi ma li'annahu lam yatasabbat minhuma. Ya, adapun ya, tidak adanya sad dan tidak adanya illah itu syarat yang tidak terpenuhi, gitu. Makanya ya kalau kita katakan hada hadisun sahihul isnad, artinya ya bisa jadi dia sad, bisa jadi dia illah, ya bisa jadi dia ada illahnya. Lakin law tasarra hafizun mu'tamadun ala qawli hada hadisun sahihul isnad lam yadhkur lahu illah fa dhahir sihhatul matan li anna asla adamul illah wa adamus sudud. Ini kaidah untuk harus garis bawah ini, ya. Kalau ada seorang hafid, ya, artinya imam dia, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sebagainya. Kalau ada di antara mereka ini mengatakan hada hadisun sahihul isnad dan tidak disebutkan apa ilahnya, maka zahirnya di situ hadis tersebut berarti matannya apa? Matannya itu sahih. Kalau dikatakan sahihul isnad, berarti maksudnya matannya juga sahih, meskipun yang disebutkan sahihul isnad. Kenapa? Li'annal asla adamul illah wa adamus sudud fil matan. Karena hukum asal itu tidak ada illah dan tidak ada sad pada matan. Ya, illah itu ada sesuatu yang datang belakangan kepada matan. Jadi hukum asalnya matan itu tidak ada illahnya. Maka ketika seorang ahli hadis atau al-hafiz mengatakan hada hadisun sahihul isnad, maksudnya sahihul matan juga. Nah, tapi kalau selain al-hafiz mengatakan hada hadisun sahihul isnad, berarti tidak sahih matannya. Ya, itu berarti syaratnya dia harus sahih.
harus orang yang hafiz dan mu'tamad. Baik. Baik. Ya, itu dia insyaallah taala di sekolah selanjutnya kita akan ambil poin yang keenam, makna qauli Tirmidzi wa ghairihi hadisun hasanun sahih. Apa maksud dari ucapan Imam Tirmidzi ketika beliau mengatakan hadis itu adalah hadis hasan sahih? Bukankah hasan itu artinya lain, sahih artinya lain? Gimana bisa digabungkan? Nah, itu insyaallah taala akan kita ambil di sekolah selanjutnya. Wallahu taala